Keluarga si gadis cantik ini ingin pergi ke suatu tempat dengan dikawal para pengawalnya, bro. Akan tetapi setelah sampai di persimpangan, tiba-tiba mobil mereka dijegat oleh mobil-mobil yang begitu banyak. Ternyata mereka semua ini adalah musuh kerajaan Takur. Melihatnya, para prajurit pun ingin menembak, tapi malah mereka yang ditembaki oleh pria itu sampai mereka semua pun tewas. Kemudian anggotanya menyerang. Abang-abang si gadis berusaha melawan, tetapi mereka kalah dan ingin dibunuh. Namun penjahat itu menghentikannya. Dia ingin mereka disisa dulu dan dihabisi secara bersama-sama. Lalu kakek ini dan gadis kecil itu dikeluarkan oleh mereka, bro. Mereka ingin menghabisinya secara bersamaan. Anak ini pun sangat ketakutan melihatnya. Tapi di saat itu ada seorang pria yang sedang minum kopi, bro. Ketika anak itu ingin dihabisi, dia meminum kopinya, lalu melemparkan gelasnya kepada penjahat itu. Dan ketika mereka melihatnya, tidak lain dan tidak bukan dialah si pria tampan dan gagah berani, kembaranku itu, bro. Siapa dia? Ya jelas si abang maco ini. Hahaha. Melihatnya, para penjahat itu pun mulai menyerang. Namun si abang tetap santuy menunggu mereka. Kemudian dengan tenangnya dia menjatuhkan mereka dan menghindari semua serangan mereka. Setelah itu mereka ditidurkan dan diancam. Kemudian para kroco itu diterbangkannya kemana-mana sampai mereka terhempas, bro. Melihat kehebatan si abang, biawak itu pun sampai ketakutan. Di hadapannya si abang mengambil sesuatu, ternyata coklat. Hahaha. Lalu dengan tersenyum, Bang Maco mendekati anak kecil itu, bro. Dia menghapus air matanya sembari mengatakan, gadis cantik tidak boleh menangis. Dia memberikan coklat itu kepadanya. Kemudian dia menahan serangan biawak itu, lalu diangkat dan dilemparkannya begitu saja. Si abang sudah sangat marah, bro. Ketika melihat si kakek, dia menyuruhnya untuk masuk mobil. Kakek itu pun menurutinya dan langsung masuk ke dalam. Si abang membuka tangannya lagi karena ada yang ingin menyerang. Dan tiba-tiba ketepuk. Sekali tepuk, mereka langsung terbang. Dan kedebam, dua orang terdiam. Lalu dengan tendangan indahnya, mereka berdua dijatuhkan, bro. Penjahat itu pun kesal. Dia mengambil senapannya dan ingin menembak si abang. Sedangkan si abang masih sibuk menghajar semua anak buahnya. Dengan sekali pukul saja anak buahnya melayang ke tiang, sehingga tiang itu patah dan jatuh hampir mengenai mereka, bro. Melihat kekuatan si abang, mereka langsung takut dan kabur. Hahaha, cemen. Setelah itu keluarga si gadis pun berterima kasih kepada si abang, bro, karena dia telah menyelamatkan mereka. Untuk membalas semua kebaikan si abang, pria ini pun meminta Bang Maco untuk tinggal di rumah mereka, bro. Dan singkat cerita, akhirnya si abang dibawa ke istana mereka. Melihat keadaan mereka yang sudah babak belur, semua orang pun heran. Lalu si Takur bertanya, ada apa? Lalu pria ini menceritakan semua kejadiannya, bro, dan mengatakan kalau si abang lah yang telah menyelamatkan mereka. Kalau tak ada dia, kami sudah mati, ujarnya. Mendengarnya, ayah si gadis berterima kasih kepada si abang dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam, bro. Dan akhirnya si abang berhasil masuk juga ke rumahnya si gadis cantik. Sesampainya di dalam, Bang Maco disambut oleh seluruh keluarga mereka sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan keluarga mereka, bro. Setelah itu si abang dan si gembul pun diantarkan ke kamar. Selang tak berapa lama si abang jalan-jalan di rumah itu, bro, dan dia melihat si gadis cantik. Dia pun menyuruh si gembul untuk pergi duluan karena dia ada urusan. Emangnya mau kemana? Ya biasalah, mau mojok dulu. Hahaha. Secara perlahan si abang pun mendekati gadis itu dan menyapanya, bro. Hai, hai, tapi terkejut. Hahaha. Dia sangat ketakutan melihat si abang ada di sana. Tidak apa-apa, apanya yang tidak apa-apa? Mereka akan membunuhmu. Abangmu yang membawaku kemari. Apa? Lalu Bang Maco memanggil abangnya si gadis cantik, bro. Dia mengatakan, Pak, setelah berdoa aku akan mandi, tapi aku tak tahu ruangannya. Apakah di sana atau di sana? Pria itu pun memberitahukannya, bro. Si abang pun berterima kasih dan akan pergi. Tapi tiba-tiba dia bertanya, siapa nona ini, Pak? Oh alah bang pakai mode segala kau. Hahaha. Gadis itu pun tersenyum. Lalu mereka pun diperkenalkan. Setelah itu si pria akan mengantar si abang. Tapi tiba-tiba cerot, gadis itu menjerit. Idih, si abang nakal. Hahaha. Oke, bro, cerita ini semakin seru. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Jangan lupa tonton terus.